Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Yahya. NIM saya 0569949932 dari program studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah basis data, yaitu kita langsung saja ke soalnya. Pertama adalah contoh kasus tugas 2 seperti yang ada terlihat di gambar. Ini kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan entity relationship diagram ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk panduan mengerjakan, kita mengacu pada panduan praktikum yang ada pada BMP modul basis data. Oke, kita langsung saja ke XMPP. Kita jalankan Apache dan MySQL. Kita lanjut ke ini sudah hijau, kita lanjut ke PHP MyAdmin. Oke. Di sini kita akan membuat untuk langkah pertama kita akan membuat database untuk rumah sakit. Ya, kita pada kesempatan kali ini kita hanya fokus untuk PHP MyAdmin, bukan di CMD-nya ya. Oke, kita buat database rumah sakit. Create. Ini adalah cara membuat database rumah sakit, dan untuk menghapusnya gampang sekali, tinggal diklik diconteng database rumah sakit, kita drop, lalu drop. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita buat kembali ke database rumah sakit sesuai dengan gambar yang ada di tugas. Pertama kita akan membuat pasien. Oke, kita buat tabel pasien. Di sini kita ada 1 2 3 4 atribut. Oke, ini sudah ada pasien 4 atribut, 4 kolom. Kita buat yang pertama untuk primary key-nya itu ID pasien. Terus ini dengan tipe data integer, kita buat 3 saja. Terus kita jadikan primary key. Oke. Selanjutnya kita auto increment. Yang selanjutnya nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke. Nama pasien. Jenisnya ada itu varchar dengan nilainya itu sekitar 30 ya. Kita kasihkan nama pasien 30 karakter. Selanjutnya untuk jenis kelamin. Jenis kelamin kita buat juga karakter. Sini kita pakai karakter. Karakternya cuma 1, yaitu atau laki-laki atau perempuan. Selanjutnya kita buat alamat pasien. Alamat pasien ini kita gunakan tipe data varchar. Alamat pasien itu kita kasih 300 nilainya. Oke, kita save. Ini sudah jadi untuk database pasien. Selanjutnya kita akan membuat untuk entity yang lain seperti daftar, pasien dokter, administrator, dokter admin, dan dokter. Oke, kita percepat saja.
Baik, ini telah kita melakukan penginputan untuk struktur dari database yang untuk masing-masing entity dengan atributnya. Selanjutnya di sini sudah ada administrator, daftar, pasien dokter, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Selanjutnya kita akan ini sudah masuk ke menciptakan basis data. Selanjutnya kita akan menciptakan tabel. Untuk tabel kita ke database rumah sakit, terus di bagian more kita pilih designer. Nah, ini untuk daftar tabelnya kita atur dulu sesuai dengan data tugas. Pertama di sini kita atur simpan pasien di sebelah sini, habis itu pasien dokter, habis itu dokter. Selanjutnya administrator kita taruh di tengah, dokter admin bagian sini, daftar di bagian sini. Oke, sesuai dengan praktikum di modul. Selanjutnya kita save dulu ini spek dengan data rumah sakit DB database. Oke. Selanjutnya kita akan membuat foreign key-nya terlebih dahulu sebelum kita membuat relasi. Oke. Untuk kita buat foreign key di sini ada 3 entity yang harus kita jadikan foreign key. Yang pertama untuk pasien dokter. Untuk pasien dokter kita akan buat foreign key-nya untuk ID dokter dan pasien dan ID pasien. Caranya untuk klik more index. Oke. Selanjutnya ID pasien, more index. Oke. Selanjutnya kita akan membuat foreign key untuk dokter admin. Struktur ini untuk ID admin dan ID dokter. Oke. Selanjutnya kita buka untuk entity daftar. Di sini ada ID pasien, kita jadikan foreign key, terus ID admin. Oke. Kita kembali ke tabel. Ya, oke. Selanjutnya kita buat relasi. Create relasi. Pertama kita buat relasi ID dokter ke ID dokter. Dengan cara untuk on delete kita kasih cascade dan on update kita kasih cascade. Oke. Selanjutnya kita buat relasi selanjutnya yaitu oke. Ya, ini hasilnya untuk relasi yang di tabel. Kita save dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan data manipulation language. Yaitu pertama kita pakai inputan data untuk pasien. Oke. Pertama kita tuliskan namanya Sambo, kita kasih jenis kelamin laki-laki, terus kita isi kotanya, alamat pasiennya di Jakarta. Oke, kita coba kembali dan berhasil. Oke, itu. Dan selanjutnya kita akan menambahkan beberapa data pasien lagi. Oke, kita buat wanita, perempuan, datanya di Kalimantan untuk alamat pasien. Oke. Satu lagi kita tambah untuk data Rudi jenis kelamin laki-laki.
laki-laki kita kasih di Sulawesi. Coba kita tambahkan di sini untuk darah. Kelamin perempuan, alamatnya di Manado. Oke, kita go. Oke, sekarang kita akan melihat data yang telah diinput. Ini untuk data yang telah diinput. Selanjutnya kita kita menggunakan query select. Query select yaitu kita coba ke struktur atau SQL, select from patient. Ini kita coba untuk menampilkan data pasien. Ini untuk menampilkan data pasien. Oke, kita menggunakan query select from patient. Jenis kelamin from pasien. Oke. Ya, ini yang timbul untuk yang nama dan jenis kelamin. Oke, demikian tugas 2 dari saya. Kata-kata terakhir yaitu jangan lupa bangun pagi karena Tuhan memberikan rezeki itu di pagi hari. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.